Valentino. When I get up all in ya, when we can hear the angels calling us, when we can see the sunrise before us, and when I'm in that thing, I make that body say. Saat ini, utang negara Indonesia semakin banyak, dan salah satu cara utama untuk membantu membayar utang tersebut adalah melalui penerimaan pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan membayar berbagai kewajiban, termasuk utang luar negeri. Bayangkan, setiap kali kita membayar pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, atau pajak kendaraan, uang tersebut tidak hanya berputar di dalam sistem ekonomi, tetapi juga berperan besar dalam menopang anggaran negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga subsidi energi. Di balik itu, pajak juga berfungsi untuk membantu mengurangi beban utang yang terus meningkat. Seiring meningkatnya jumlah utang negara yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek strategis lainnya. Pajak menjadi andalan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, pajak tidak hanya sekedar untuk membayar utang. Pajak adalah investasi dari masyarakat yang hasilnya kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas dan layanan publik. Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa kontribusi pajak mereka, meskipun tampak kecil, sebenarnya sangat berarti. Pajak bukan hanya tentang angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana setiap individu di Indonesia ikut andil dalam menjaga perekonomian negara tetap berjalan dan membantu pemerintah memenuhi kewajiban keuangan, termasuk dalam mengelola utang negara. Dengan memahami peran pajak dalam membantu mengurangi beban utang negara, setiap warga Indonesia dapat melihat bahwa kontribusi mereka sekecil apapun adalah bagian penting dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami berniat untuk membuka pemikiran masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Halo teman-teman, hari ini kita mau wawancara ke salah satu badan usaha di daerah Untirta Sindang Sari. Penasaran gak sih badan usaha apa? Yuk langsung aja kita ke sana. Jambak-jalo. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di Warkop Joni. Jadi sekarang kita langsung aja tanya-tanya ke ownernya seputar perpajakan di badan usaha ini. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Warkop Joni. Nah, jadi kita di sini sedang mengunjungi ada usaha badan usaha atau semacam UMKM yang ada di sekitaran kampus Untirta gitu. Nama tempat ini Warkop Joni. Nah, jadi kita ingin bertanya ataupun mewawancarai bersama ownernya untuk Warkop Joni terkait kayak pajak dan PPN ataupun PPh-nya gitu. Mungkin langsung aja mungkin ya dari kita perkenalkan terlebih dahulu perkenalan. Oke, mungkin dari saya perkenalkan, nama saya Hilman Priyadi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri. Dan saya sendiri Abi Aisyah Hakim. Oke, di sini langsung aja mungkin kita langsung kenalan bersama ownernya Warkop Joni dulu. Mungkin dari Abang, silakan Bang. Ya, nama saya Krismantoro. Ya, alhamdulillah saya pemilik dari Warkop yang di sini lah, yang ada di sini lah. Ya. Mungkin kita mau nanya terkait ini dulu Pak, asal usul dari namanya nih gitu. Saya cukup unik juga gitu. Ya. Kalau untuk asal usul Warkop Joni sendiri sih sebenarnya iseng ya awalnya ya, karena ya yang seperti kita tahu lah, Joni itu kan nama kayak panggilan gitu kan. Kalau misalkan kayak orang manggil, "Hey John, kemana?" gitu kan. Ya, sebenarnya itu cuman apa namanya ada
ya kayak ciri khas kita sendiri lah ya. Kalau Iya. misalkan kayak kita manggil untuk orang-orang Indonesia gitu kan, kadang-kadang yang seumuran manggilnya John. John gitu Iya, ya. makanya ya itulah bikin namanya Johnny. Oke. Mungkin coba untuk penjelasan apa ya asal usul namanya nih. Ya. Mungkin kita terkait usaha ini pastinya kan di sini juga kita mau menanyakan terkait kayak semacam pajak, dan sekaligus juga kita di sini mau nanya-nanya sekaligus mengenalkan juga Iya, gitu tuh betul. Pak. Jadi pajak. Nah, mungkin di sini kan usahanya masih menengah lah ibaratnya baru mau naik Kita juga baru gitu kan. masuk UMKM lah. UMKM ya masuknya. Ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan saya terkait ya pajak. Mungkin sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak, setahu Bapak pajak itu apa sih Pak gitu? Setahu saya pajak itu ya yang harus kita bayarkan untuk orang Indonesia khususnya ya, wajib pajak. Apalagi orang Indonesia itu harus wajib pajak ya kan, taat pajak. Apalagi untuk badan usaha yang levelnya udah menengah ke atas Iya. itu harus wajib pajak gitu. Iya. Karena kan pajak diteruntukkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia juga kan. Jadi intinya perputaran gitu ya Pak? Iya. Perputaran. Jadi kita juga pastinya merasakan. Iya. Cuma setahu saya juga jadi pajak itu kan kayak kita bayar nih. Cuma kita tuh kayak perputaran dari pemerintah. Pajak ini nggak kita bisa apa ya rasain secara langsung gitu tuh. Iya, Kayak betul. contohnya kayak semacam fasilitas jalan, Iya. jalanan gitu Pak, ya kan. Jadi Iya. itu kan nggak kita tanpa kita sadari juga gitu kan bahwa pembangunan jalan pun itu termasuk dari hasil perputaran pajak Pajak. itu. Nah mungkin ada pertanyaan juga nih dari rekan-rekan saya. Ya, Mungkin terkait- betul kata Bapak ya, kita sebagai warga Indonesia sendiri yang sudah berpenghasilan wajib membayar pajak, karena ya Indonesia sendiri pemasukan terbesar negaranya itu ya dari pajak. Maka untuk itu kan, untuk memajukan negara ini kita wajib membayar pajak. Nah mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Kan tadi Bapak bilang kita sebagai warga Indonesia itu wajib membayar pajak. Nah kalau menurut Bapak tuh kenapa sih kita wajib membayar pajak? Karena menurut saya kalau untuk pajak ya, apalagi kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang baik, itu juga kan untuk kebutuhan kita juga, dan untuk fasilitas umum juga, pembangunan fasilitas umum ya kan, seperti yang tadi Sia bilang juga, yang untuk jalan juga kan yang kita nggak rasain tapi ada manfaatnya gitu loh. Ya kan, kita memang mungkin bayar nggak seberapa untuk pajak ya kan, cuman yang merasakan semuanya yang kena gitu. Iya. Ya kan, seperti jalan, terus ya dan lain-lain lah ya, yang udah kita rasain juga manfaatnya untuk kita semua gitu, bukan cuma untuk kita sendiri. Lanjut. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut AA pajak apa aja sih yang AA ketahui? Kalau untuk pajak setahu saya sih ya, yang saya tahu aja ya, kayak pajak mobil, yang udah pasti ya pajak kendaraan ya. kendaraan, mobil, motor, terus pajak bangunan, Iya, PBB ya, iya, pajak bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan ya, terus pajak apalagi ya, mungkin itu doang sih Ya kayaknya mungkin yang untuk saya tahu. terkait usaha ya kayak status pengetahuan kita juga Iya. gitu kan. Iya. Jadi kita sekaligus mengenalkan juga ada Iya. PPN, Iya. pajak Iya. Tambahan pertambahan nilai, nilai. biasanya ada di restoran-restoran itu kan Iya. biasanya dikenakan PPN berapa persen seperti Iya. itu. Mungkin untuk ini masih proses lah gitu kan. Iya, dan Jadi, ada juga pajak penghasilan yang Itu dimana- PPH ya? Iya, itu pajaknya juga tergantung dari penghasilan kita pajaknya seperti itu. Nah kalau untuk PPh sendiri itu wajib kepada setiap orang yang berpenghasilan. Jadi mungkin ada juga kayak yang sering kita kenal sebelum kita kerja tuh Pak, kayak semacam NPWP. Iya. Itu adalah NPWP, ya. termasuk Iya. pajak juga Pak. Iya. Nah, Itu untuk pribadi kita ya. Iya, untuk Iya. pribadi, cuma itu untuk pribadi. Berarti kalau AA udah punya NPWP. Alhamdulillah kalau NPWP semenjak saya dulu pernah bekerja gitu kan, NPWP memang udah dibuat. Iya. Karena kita ya memang harus dari perusahaannya memang diharuskan untuk wajib pajak gitu kan. Waktu pas itu cara pembuatan NPWP-nya seperti apa sih Pak? Kalau untuk cara pembuatan NPWP sih cukup mudah ya. Iya. Kalau saya sih daftar melalui online. Oh iya. Berarti Iya, udah, kan? udah online ya Pak? Iya, sekarang udah gampang kan. Ya kemarin juga kan ada setahu kita ya, Iya. baru beberapa tahun ke belakang gitu tuh bahwa NPWP bisa diakses melalui online pendaftaran Iya. juga. Saya sih di tahun 2022 kalau nggak salah ya buat berarti NPWP ya. Iya belum lama lah ibaratnya Iya. sekarang ya. Lama. nah, mungkin untuk terakhir kali Bapak sendiri membayar pajak itu
kapan kira-kira? Kayak PBB lah ini. Untuk pembayaran pajak sih saya langsung orang tua sih yang bayarin ya kebetulan ya. iya. Cuman saya tinggal ngasih uang aja gitu. Iya. Karena kan kadang repot juga ya untuk ngurus pajak kayak gitu. Iya betul sih. Apalagi pajak kendaraan gitu kan. Saya juga kadang-kadang pajak kendaraan suka lupa, kadang-kadang kelewat gitu kan. Cuman ya tetap dibayar gitu, alhamdulillah. Kalau untuk UMKM ini kan kayak Warkop Joni ini salah satunya, jadi kayak semacam paling ini kan belum apa ya, masih menengah tadi yang yang Bapak juga udah sebutkan. Jadi kayak mungkin kita bayar terkait pajak bangunan aja ya Pak ya. Jadi kayak kita tuh ini kan menyewa ruko gitu kan. Iya. Jadi kita tinggal bayar per bulan, dan pastinya ini juga kan pajak ini setiap tahunnya bayar tanah bangunan mungkin ya. Kalau untuk pajak di sini sih ya, untuk pajak di sini ya. Iya. Kebetulan kalau misalkan untuk Warkop ini sendiri kan kita nyewa ya. Iya. Dan pajak bangunannya mungkin diurus sama yang punya ruko juga. Kisaran berapa tuh? Kalau untuk kisarannya sih saya kurang tahu berapanya. Yang penting untuk biaya sewa di sini saya ya nominalnya sudah tertera lah dari pemilik ruko sebelumnya ya. Kalau untuk ini kan usaha saya ya belum dibilangnya masih kecil lah gitu ya, belum terlalu besar. Jadi kemungkinan untuk kita lisensi ke pajak juga kemungkinan belum lah ya. Iya, soalnya salah satu lisensi untuk ke pajak itu kan pasti ada persyaratannya. Salah satunya kayak minimal penghasilannya untuk usaha kan. Jadi mungkin ya betul, kemarin juga kayak kita disuruh ya wawancara ini mungkin sekaligus memperkenalkan juga Pak jenis-jenis pajak tadi yang udah kita sebutkan juga. Nah mungkin ada pertanyaan lagi dari. Dan untuk tata cara pembayaran pajak itu sebenarnya ada 3 cara. Tapi kalau menurut AA sendiri itu tata cara pembayaran pajak itu seperti apa sih? Apakah kita ngitung sendiri atau dari pihak wajib pajaknya yang menghitung atau seperti apa? Kalau itu sih ya yang seperti saya bilang tadi ya, kalau untuk pembayaran pajak kan saya memang nggak pernah tahu gitu karena yang ngurus itu orang tua. Cuman yang setahu saya pembayaran pajak itu saya langsung ke kantor pajak biasanya ya, langsung ke kantor pajak dan orang pajaknya yang ngitung berapa pajak yang harus saya bayarkan. Nah kalau itu namanya official assessment system. Jadi yang jadi tata cara pembayaran pajak itu ada 3. Yang pertama itu ada self assessment system yang dimana itu kita ngitung sendiri pajak yang harus kita bayarkan, tapi nanti bakal dicek juga sama wajib pajak ya apakah yang kita hitung tuh benar atau enggak. Terus yang kedua itu ada official assessment system. Nah itu baru dari wajib pajak yang menghitung, kita tinggal membayarkan saja. Nah kalau yang ketiga itu withholding system yang dimana pihak ketiga yang membayarkan. Jadi contohnya itu kayak PPN di restoran seperti itu. Jadi PPN itu dikenakannya ke customernya kayak gitu. Oke, mungkin ya seperti yang kita tadi bahas juga nih, karena terkait usaha ini juga masih proses nih ya Pak ya. Proses untuk menatasi proses berjalan gitu kan. Jadi kita sambilan kayak ngobrol santai gitu. Apalagi nih langsung bersama ownernya gitu tuh, bukan jadi kayak bukan stakeholdernya lagi. Ya santai lah. Iya, jadi kayak sekaligus ngobrol santai terus memperkenalkan pajak. Cuma kan kemungkinan ya udah semua ya, udah semua. Saya juga mau nanya sih satu. Iya boleh nih. Ya. Kalau untuk persyaratan apa sih yang untuk persyaratan apa yang harus kita iniin untuk membayar pajak itu? Kita sebagai owner nih, saya ibaratnya kita kan baru nih berkecimpung di usaha kayak gini kan, baru. Saya juga baru terjun nih, baru buka usaha kayak gini, mencoba gitu untuk sesuatu yang lebih baik lah untuk kedepannya di hidup saya gitu kan. Iya betul. Apa persyaratan pajak yang harus saya bayar? Apa yang harus saya ini? Itu bakal kami jelaskan ya Pak ya. Coba. Kalau untuk UMKM sendiri, apalagi yang masih kecil ya, itu pajaknya itu hanya ada PPH, yaitu pajak penghasilan. Itu tuh berarti pajaknya masuk ke owner pribadinya sendiri. Iya, masuk ke penghasilan pribadi. Nah di situ. Dan untuk misalkan usahanya sudah mulai besar, itu ada yang namanya PPN. Nah itu biasanya apabila telah dikukuhkan usahanya menjadi pengusaha kena pajak yang biasa disebut itu PKP. Nah untuk itu sendiri ada persyaratannya, minimal omsetnya itu berapa per tahun gitu. Nah karena Bapak sendiri usahanya belum baru ya. Iya masih baru. Iya belum. Berarti bukan masih baru juga sih, mungkin Bapak juga udah lama lah gitu kan. Cuma
karena kita juga ingin mengenalkan juga nih gitu kan terkait masalahnya kan Iya. saya biasanya bayar pajak tuh kayak motor doang, Iya, ya kayak- kan, belum ini ke usaha gitu, karena usaha yang mungkin kan gitu aja sih. Ya, alhamdulillah Mungkin ada- cukup jelas ya, iya. datang si teteh-teteh, alhamdulillah saya juga apa sih ya di sini jadi tahu gitu apa aja yang harus kita ingin tentang pajak itu ada apa aja, ya kan. Jadi saya juga ya alhamdulillah lah dapat sosialisasi. Iya. Bagus. sebetulnya kita juga di sini ya tadi tujuan untuk memenuhi tugas, untuk memenuhi tugas yang pertama, terus untuk sharing bareng lah sama Iya. owner ini apalagi kan gitu kan langsung turun. Terima kasih. Terus memperkenalkan juga mungkin tadi untuk terkait pertanyaan tadi si Bapak ada penjelasan lagi dari rekan saya Jadi nih. untuk syarat dari perpajakan untuk badan usaha itu yang pertama kita itu harus punya NPWP dulu. Nah, si Bapak tadi udah punya Iya. apa nih? Nah, pastinya ada dokumen juga dong yang dibutuhin. Iya. Yang pertama itu ada akte pendirian dulu. Kemudian ada surat keterangan domisilinya, tempat usahanya. Kemudian ada KTP sama NPWP pengurus perusahaannya. Seperti itu. Terus badan usahanya juga harus ada penghasilan batasnya juga untuk itunya, untuk apa, mendaftarkan diri seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi intinya ada persyaratan khusus lah. Tapi Kalau misalnya persyaratannya udah memenuhi, baru bisa melaporkan ke pihak wajib pajaknya kayak gitu. Sebagai pengusaha kena pajak. Iya. Oke. mungkin ini aja sih ya, kita sesi sharing santai bareng ownernya langsung. Iya. Terus kita sekaligus juga memperkenalkan nih Iya. Warkop Johnny. Iya. Jangan lupa Ya. ya buat teman-teman Main. juga nih main ke Warkop Johnny, sampingnya Mampir-mampir. Untirta banget nih. Iya. Pokoknya buat Tirta mana tuh? Untirta Sindang Sari pastinya. Jadi di depan Kubik teman-teman, di sini ada Warkop Johnny. Mungkin kita ucapkan terima kasih juga nih Iya, Pak. sama-sama. Kita salam hangat dari Bapak. Iya. Terima kasih udah kayak disambut dengan hangat juga. Iya, semoga Kedatangan usahanya kita. ke depannya makin ramai, amin. makin lancar. Dan bisa menjadi kayak ya bisa berkembang, terus bisa mendaftar jadi usaha yang Wajib pajak. wajib pajak juga gitu tuh. Amin, amin. Amin. Mungkin closing statement dari kita ya seperti itu aja. Terima kasih juga. Mungkin dari kata-kata dari Kak Abi silakan. Cukup ya. Cukup. Oke, mungkin ada apa ya? Ada kesan-pesan dari Bapak terlebih dahulu mungkin terkait kita kedatangan ke sini. Ya, terima kasih ya untuk teteh-teteh, kakak-kakak juga yang udah mampir ke sini, ke Warkop Johnny khususnya ya. Ya, semoga apa yang udah disosialisasikan ke saya di sini bermanfaat juga bagi semuanya. Amin. Dan ya jangan lupa mampir juga ke Warkop Iya. Johnny, apalagi deket ya. Iya. Mungkin Oke. coba Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman ya kita cukupkan. Oke, sampai jumpa semuanya. Nah teman-teman, setelah melakukan wawancara kepada badan usaha ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik Warkop sedikitnya telah memahami bagaimana sistem perpajakan di Indonesia. Walaupun belum menjadi pengusaha kena pajak atau bisa disebut dengan PKP, akan tetapi Warkop ini sudah memiliki keinginan untuk menjadi PKP. Maka dari itu, kita juga sekaligus memperkenalkan pengetahuan kita seputar perpajakan yang sudah kita pelajari di kelas.